Welcome back everybody to Neutrality Studies. Selamat datang kembali semuanya di Studi Netralitas. Hari ini saya kembali ditemani oleh rekan saya, pengacara internasional dan pengacara hak asasi manusia, Saul Takahashi, seorang warga negara ganda AS Jepang yang telah lama sekali berpraktik di bidang hukum internasional dan hak asasi manusia. Saul, selamat datang. Saul, welcome. Yes. Yeah. Halo, terima kasih Pascal. Senang sekali untuk praktis saya. It's great that we can do this again because you were actually Senang sekali kita bisa melakukannya lagi. Karena saat pertama kali kita bertemu, kamu sebenarnya sedang berada di Jepang, tapi kemudian kamu mengubah arah dan pindah ke UAE. Kamu berada di Uni Emirat Arab hingga beberapa hari yang lalu, dan hari ini kita berbicara pada tanggal 3 April. Kamu sebenarnya berada di UAE ketika semua itu terjadi. Bisakah kamu memberikan gambaran singkat tentang latar belakangmu? Bagaimana kamu bisa bekerja di UAE? Apa yang kamu lakukan sana? Dan situ step forward knowing. in the UAE, what you did there, and we'll take it from there. Right. Okay. Well, thank you. So I'm like you mentioned. Baik, oke, terima kasih. Jadi seperti yang Anda sebutkan, saya adalah seorang pengacara hak asasi manusia internasional. Itu bidang keahlian saya, hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional. Saya memulai karier saya bekerja untuk Amnesty International di Tokyo, lalu saya melanjutkan bekerja untuk Sekretariat Internasional Amnesty International, markas besar internasionalnya bisa dibilang, di London. Dari sana, disimbanan carried ast wallet betampamage. Semit megang di bebhatan. Posisi reteks dan hikalik lungkpa nadwot para hak asasi menjadi di beba, dizoli step in time. And Human Rights Agency in occupied Palestine. So that was from 2009 to. Itu berlangsung dari tahun 2009 hingga pertengahan 2014. Saya tinggal di Yerusalem, dan kantor utama saya berada di Ramallah. Namun tentu saja, kami memiliki kantor di seluruh tepi barat, dan juga di Gaza. Jadi saya cukup sering bepergian ke berbagai wilayah Palestina. Tugas utama kami adalah mendokumentasikan dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia, serta menyerahkan laporan tersebut kepada lembaga-lembaga seperti Dewan Hak Asasi Manusia dan Majelis Umum dan sebagainya. Kami juga melakukan penguatan kapasitas bagi masyarakat sipil Palestina dan otoritas Palestina. Saya meninggalkan PBB pada tahun 2014 dan kembali ke Jepang. So I left the UN in 2014 and I came back to Japan. I went back to NGO work for a little bit, but then from 2000. Saya sempat kembali bekerja di LSM untuk beberapa waktu, tetapi sejak 2019 saya mengajar penuh waktu di sebuah universitas kecil, khusus perempuan di pusat Osaka. Itu berlanjut hingga Agustus lalu, ketika saya pindah ke UEA, seperti yang kamu sebutkan, dan mengambil posisi sebagai profesor tamu di New York University Abu Dhabi. Itu adalah posisi 1 tahun, dan sempat ada pembicaraan tentang perpanjangan. Kelihatannya memang akan diperpanjang. Sayangnya, pekerjaan saya menjadi korban perang. Saya khawatir. Beberapa hari yang lalu saya diberitahu bahwa dengan semua yang sedang terjadi, mereka harus memangkas cukup drastis posisi profesor tamu. Jadi sayangnya, saya semacam kehilangan pekerjaan. Itu kabar buruk bagi saya. Tapi tentu saja, sebenarnya tidak seberapa. Ini masalah dunia pertama. But of course, it's really nothing. It's a first world problem, and I can't compare it with what's going on. Dan tentu saja, saya tidak bisa membandingkannya dengan apa yang terjadi di Gaza, Lebanon, dan tempat-tempat lain. Tapi seperti yang Anda sebutkan, ya saya terjebak, bisa dibilang, di UAE ketika semua ini dimulai. Saya pikir, seperti kebanyakan orang, saya sempat mengira semuanya akan berakhir dalam beberapa hari. Dan ternyata saya benar-benar salah. Saya ingin menekankan bahwa saya sama sekali tidak merasa tidak aman di UEA. Maksud saya, orang bereaksi terhadap situasi seperti ini dengan cara yang berbeda. Saya memang merasa ada beberapa orang yang panik. Tapi Anda tahu, setiap orang bereaksi terhadap situasi seperti ini dengan cara yang berbeda. Tentu saja, saya pernah berada di Palestina. Saya sudah mengalami hal-hal seperti ini, rudal melintas di atas kepala saya dan harus dievakuasi. Maksud saya, ketika Anda bekerja di PBB, di tempat-tempat seperti itu, hal-hal seperti ini mensuanizis pembendet etseldrethala. Jadi saya tidak, kamu tahu, saya tentu saja tidak merasa tidak aman. Sesekali, mungkin beberapa kali sehari, kami mendapat peringatan yang sangat keras di ponsel kami.
Lalu setelah beberapa menit, terdengar suara ledakan di udara. Itu adalah rudal yang berhasil dicegat. Jadi ya, semuanya baik-baik saja. Tentu saja saya tidak bermaksud meremehkan tragedi yang terjadi. Karena jika kamu berada di tempat yang salah pada waktu yang salah, puing-puing dari rudal yang dicegat itu akan jatuh, jelas saja. Puing-puing itu jatuh ke tanah, dan kamu bisa tertimpa. Saya pikir ada beberapa, saya tidak ingat jumlah pastinya. Tapi sejumlah kecil orang memang tewas karena hal itu. Jadi kamu tahu, hal seperti itu bisa terjadi kalau kamu berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Tapi secara keseluruhan, orang-orang tetap menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Maksud saya, semua toko buka ketika saya di sana. Makanan juga berlimpah. Kita sedang membicarakan tentang negara yang sangat makmur, jelas, dan memiliki kapasitas logistik yang besar. Memastikan pasokan segala yang dibutuhkan, dari air hingga makanan dan lainnya. Jadi, semua math seru sama. Mal buka, bimo pasif. The malls were open, everything was fine. It's just that NYUAD. Masalahnya, seperti yang kamu tahu, NYUAD memutuskan cukup awal bahwa kelas-kelas akan dilakukan secara daring untuk sisa semester. Lalu, beberapa hari kemudian, kampus ditutup sebagai langkah hati-hatian. Aku tinggal di kampus saat itu, jadi artinya kami harus dievakuasi. Mereka memindahkan kami ke sebuah hotel. Dan lagi, masalah khas negara maju, itu semacam bencana. Hotel bintang 5 di Teluk. Maksudku, ada kolam renang dan gym, dan kamu tahu, semuanya sangat nyaman. Sky Tourfly. Tapi how king up there? It's also tin berbaiting again hamatangi but brunolid, sampai mengkuta kelas, dan house masemetu. Kami memutuskan yuhakan. So we made the decision to leave. And that was actually a little bit. Dan sebenarnya itu agak sedikit. Lagi, saya tidak bermaksud membesar-besarkan, tapi memang ada sedikit tekanan soal itu. Di dalam UAA sendiri tidak masalah, tapi bandara sangat tidak bisa diprediksi. Jadi ya, proses keberangkatan agak menegangkan. Kami tidak yakin apa yang akan terjadi. Ada penerbangan evakuasi Jepang, tapi awalnya kami tidak bisa naik. Dan itu semacam setiap beberapa jam muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi seperti itu? Tapi kami cukup beruntung, karena kami punya tiket ke Eropa yang kami pesan sejak Desember. Karena saat itu libur tengah semester. Way back in December because it was the midterm break. So we had kept those tickets. Jadi kami tetap menyimpan tiket-tiket itu. Dan ketika tanggal perjalanan kami tiba, bandara sudah berfungsi dengan cukup baik. Ada beberapa hal yang menegangkan sampai detik terakhir. Tapi kami berhasil naik pesawat. Dan kamu tahu, sekali lagi, aku tidak bermaksud melebih-lebihkan situasi ini. Aku tidak bermaksud bertingkah seolah kami adalah pengungsi yang hanya punya pakaian di badan, melarikan diri dari Beirut. Maksudku, aku menghabiskan seminggu di Paris bersenang-senang. Niwalagoyna aku puap sembatap to come back through to Tang. Kamu ba, fudze sarang peruntuane, and bahaksta. So, I'm very lucky and everything was fine. Hey, very brief intermission because I was recently banned. Hey, jeda singkat saja karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi mohon pertimbangkan untuk berlangganan tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar surel saya di Substack. Alamatnya pascalotas.substack.com. Tautannya akan ada di deskripsi di bawah. Dan sekarang, kembali ke video. Jadi untungnya semuanya berjalan dengan baik. Dan beruntung juga bagi orang-orang yang masih tinggal di Abu Dhabi dan Dubai, dan seterusnya. Ini bukan bencana kemanusiaan. Dan seperti yang kamu katakan, tingkat kehancuran dan bahkan tingkat ancamannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan apa yang dialami orang-orang dalam genosida di Gaza, bukan? Pertama kali kita berbicara secara daring, sebenarnya ketika genosida itu sudah memasuki bulan ketiga atau keempat. Sekarang sudah 2 tahun berlalu. Dan hampir 2,000 orang terbunuh di Gaza. Maksud saya, tidak ada orang yang masih memiliki akal sehat yang akan membantah bahwa ini adalah genosida pada titik ini. Dan jika kamu kemudian membandingkannya dengan tingkat peperangan yang kita lihat sekarang, di satu sisi, ada serangan AS Israel terhadap Iran. Di sisi lain, Iran membalas dengan menyerang target di negara-negara sekutu itu, bukan?
Ya, mereka sendiri menampung pangkalan-pangkalan AS. Mereka membantu Amerika Serikat secara logistik, tetapi mereka tidak mengirim pasukan atau rudal mereka sendiri ke Iran. Jadi kita memiliki situasi aneh di mana Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, dan Bahrain pada dasarnya bertindak sebagai peredam kejut untuk perang yang dimulai oleh Amerika Serikat. Maksud saya, seperti apa suasana di lapangan dari orang-orang yang kamu ajak bicara? Apakah mereka menyalahkan Iran atas apa yang terjadi? And in numbers to surrounding members race dan yang bercermin dorong this tebeng kehancuran. Well, I think the general sense in the region. Ya, saya rasa pandangan umum di kawasan itu, dan saya berbicara tentang Teluk, pada dasarnya menyalahkan kedua belah pihak. Maksud saya, itu memang kesan yang saya tangkap. Kalau kita masuk ke aspek hukum internasional dari hal ini, negara-negara Teluk telah berulang kali menyatakan bahwa mereka melarang AS melancarkan serangan dari pangkalan di negara mereka. Jadi argumen mereka sejak awal adalah bahwa, ya, memang ada pangkalan AS, terus-terusnya berbeda. Pangkalan pertahanan itu semacamnya. Edis memerintahkan, Remi, negara-negara Teluk, terlibat dalam serangan AL. Dan sudah pasti, mesti ialah enough serangan di wilayah Teluk. For sure, they're unhappy with the attacks on the Gulf. I mean, the attacks on Iran. Maksud saya, maaf, serangan terhadap Iran. Dan seperti yang Anda tahu, mereka berusaha mencari jalan diplomatik ke depan. Dan mereka mencoba mencegah AS, dan mungkin secara tidak langsung dalam banyak kasus juga Israel, untuk melancarkan serangan-serangan ini. Namun AS dan Israel tetap melakukannya tanpa tampaknya, bahkan memberitahu mereka. Jadi mereka jelas sangat tidak senang dengan hal itu. Tapi kembali ke aspek hukum internasional, memang benar bahwa definisi internasional tentang agresi tidak mencakup sekadar menjadi tuan rumah bagi pangkalan militer. Jadi selama AS tidak melancarkan serangan dari pangkalan-pangkalan tersebut, negara-negara Teluk tentu memiliki alasan yang kuat bahwa secara hukum mereka tidak terlibat dalam serangan terhadap Iran. Sekarang, saya, sebagai seorang pengacara internasional, tahu mencoba mengambil satu langkah mundur dari situasi di Teluk. Tetapi sebagai pengacara, saya harus mengatakan bahwa saya agak merasa tidak nyaman dengan hal ini. Karena, tahu, memang benar ketika kita melihat resolusi Majelis Umum tentang definisi internasional agresi, dan melihat bahwa hal itu pada dasarnya disalin dan ditempelkan ke dalam pekerjaan ICC dan sebagainya. Jadi ketika kita melihat hal-hal itu, memang benar. Menjadi tuan rumah pangkalan militer, pada dasarnya bukan merupakan tindakan agresi. Tetapi, tahu dan melakukan itu, cuma mengikut sumber daya dari nejas tuan rumah pangkalan tersebut. Kau tahu, pada dasarnya, kalian menjadi tuan rumah bagi pangkalan-pangkalan Amerika. Kalian membebaskan sumber daya militer Amerika, yang mungkin akan mereka gunakan untuk hal lain. Jadi saya tentu akan berargumen bahwa ada unsur keterlibatan tidak langsung di situ. Dan kau tahu, saya agak tidak puas dengan definisi yang kita gunakan sekarang. Maksud saya, negara-negara Teluk, secara hukum mereka benar. Inilah definisi yang kita miliki. Puverigath, interpretasi sesuatu stegi kesten berang untuk orang oleh nilasluk dalam hal semacam member boleh berpaksa forward. Awidswer, it's a carrot menjual smung, step me small. I think that, we have to rethink of this whole thing. Yeah, this is a very theoretical Ya, point. ini adalah poin yang sangat-sangat teoretis yang ingin saya sampaikan. Tetapi saya tetap ingin menyampaikannya. Karena situasi ini membuka jenis tantangan baru dalam hukum internasional. Apa yang terjadi ketika perang pecah? Secara historis, cara hukum internasional, terutama sebelum tahun 45, dibentuk ada bahwa ketika perang menjadi kenyataan, pihak-pihak yang berperang, para kombatan, tentu saja diatur oleh hukum perang, yang sekarang kita sebut hukum humaniter internasional, bukan? Itulah kerangka hukum yang mengatur. Sementara pihak-pihak yang tidak ikut berperang secara otomatis diatur oleh hukum kenetralan. Namun, hukum netralitas, terutama setelah aturan Den Haag, menetapkan bahwa Anda tidak boleh menampung pasukan asing. Atau jika Anda melakukannya, Anda harus menahan mereka. Benar. Jadi pada dasarnya, setelah aturan Den Haag atau di bawah aturan Den Haag,
negara-negara Teluk tidak benar-benar dapat mengklaim netralitas tradisional semacam itu. Yang berarti, jika mereka masih mengatakan kami bukan pihak berperang, itu akan menempatkan mereka dalam posisi yang tidak terdefinisi dalam hukum internasional. Atau Iran dapat secara sah berargumen, tidak, kalian adalah pihak yang ikut berperang. Karena itu, kalian adalah sasaran yang sah. Ini sangat teoretis, tetapi begitulah hukum internasional berkembang selama berabad-abad, bukan? International law has developed over the centuries, isn't it? Yeah, it's a very sort of gray area. I mean, this whole Ya, ini semacam area abu-abu. Maksud saya, seluruh ruang antara, seperti yang kamu katakan, hukum netralitas dan hukum tentang, kamu tahu, definisi agresi dan hal-hal semacam itu. Tapi sebenarnya, salah satu poin yang menurut saya perlu disampaikan adalah bahwa Jepang kan tidak lagi menjadi negara netral. Saya tentu akan berargumen demikian. Saya menulis sesuatu tentang hal ini di sebuah majalah Jepang, baru saja diterbitkan beberapa hari yang lalu. We have everything på your Christ the anmingestintren, ett frum, to övervästang the Getty. They look at this and they read this and they realize what's going on because, American warships. Karena kamu tahu, kapal perang Amerika yang kamu tahu menembakkan rudal ke Iran, banyak di antaranya, atau setidaknya beberapa di antaranya, berpangkalan di Yokosuka. Selain itu, batalion marinir ini, atau apapun sebutannya, satuan yang terdiri dari beberapa ribu marinir, yang menurut saya sudah tiba di Teluk. Mereka berpangkalan di Jepang, di Okinawa. Jadi pangkalan di Jepang digunakan untuk melancarkan serangan ke Iran. Dan ini adalah tingkat keterlibatan yang bahkan melampaui, kamu tahu, negara-negara Teluk. Negara-negara Teluk, seperti yang saya katakan, memiliki alasan yang sangat sah, secara hukum sangat sah, bahwa mereka telah melarang AS melancarkan serangan dari pangkalan-pangkalan tersebut. They have prohibited the U.S. from launching attacks on these bases. We can argue, like you mentioned, the law of neutrality. Kau tahu, kita bisa berdebat seperti yang kamu sebutkan tentang hukum netralitas, dan ada juga argumen lain. Tapi dengan Jepang, maksudku, tidak ada ruang untuk berdebat lagi. Pangkalan-pangkalan itu sedang digunakan. Dan itu sangat penting menurutku, karena seperti yang kamu tahu, karena kamu juga tinggal di Jepang, diskusinya selalu, narasinya selalu, ya, orang Amerika ada di sini untuk melindungi kita. Jadi kita telah melakukan sencaf pun yang bisa membuat seorang Amerika kesal. Kita tidak bisa melakukan apapun bisa menembak apa STX wisaking aliansi ini. Rethink this alliance, and we can't do anything that would, make them rethink. Dan kita tidak bisa melakukan apapun yang akan membuat mereka mempertimbangkan kembali hubungan ini. Yang menurut saya merupakan ketergantungan nyata yang kita miliki, yang dimiliki Jepang terhadap AS dalam hal keamanan. Namun faktanya, pangkalan-pangkalan AS ini, ya, memang ada kewajiban perjanjian, dan entah apakah seseorang seperti Trump atau presiden berikutnya akan menghormatinya, tetapi memang ada kewajiban perjanjian untuk melindungi Jepang. Intinya, ini adalah bagian dari strategi militer global AS. Dan pangkalan-pangkalan ini telah dan sedang digunakan untuk melancarkan berbagai operasi ke berbagai wilayah. Bukan hanya wilayah kita, tetapi juga Timur Tengah dan entah kemana lagi. Jadi ini adalah sesuatu yang menurut saya benar-benar perlu dipikirkan dan dipahami kembali. Yeah, very, very much so. And Japan of all countries. Ya, sangat benar. Dan kamu tahu, Jepang dari semua negara sebenarnya memiliki kepentingan untuk menjalin hubungan baik dengan Iran. Karena mereka membutuhkan energi. Bukan hanya dari Iran, tapi juga dari Teluk, bukan? Dan Jepang secara historis memiliki hubungan yang baik dengan Iran. Selama krisis terakhir pada tahun 2019, Perdana Menteri Abe saat itu bahkan bergegas ke Iran. Yang sangat mengejutkanku, a system news mulis alid kesempatan. To broker some form of understanding, it kind of failed, but the fact that he tried and that he Itu agak gagal, tapi fakta bahwa dia mencoba dan bahwa dia diterima di Iran pada saat itu bukan. Itu sudah banyak bicara, bahwa mereka berusaha menjalin hubungan yang baik. Tapi kalau kamu melakukan itu sekarang, dengan Amerika Serikat memiliki pangkalan-pangkalan di sini, itu mengubah perhitungannya. Sampai sekarang, harus saya katakan, pangkalan-pangkalan ini selalu dianggap sebagai jaminan keamanan oleh Amerika Serikat. Memastikan mereka akan datang membantu kita, membantu Jepang, bukan? Tapi sekarang maksud saya, pangkalan-pangkalan di Teluk, negara-negara Teluk, terbukti bukan jaminan keamanan. Mereka justru menjadi magnet. They are not security. They are a magnet.
San Paknet Tuos Maknet Nutritham Vrada dan Spakta. And so on. I mean, one of the first things the Iranians took out was the radar. Maksud saya, salah satu hal pertama yang diserang oleh Iran adalah sistem radar. Dan tentu saja, UAE bisa saja berkata, oh itu hanya untuk pertahanan. Ya, tentu saja, maksud saya radar. Banyak dari sistem ini membuat perbedaan antara pertahanan dan serangan menjadi semu. Jadi mungkin ada dua pertanyaan. Bagaimana hal ini sekarang memengaruhi cara berpikir di UAE dan negara-negara Teluk tentang hubungan keamanan mereka dengan Amerika Serikat? Dan memang itu endoprom, spray, dan memang sesuatu tentang Jepang. Orang-orang mulai berkata, oh, and kita bermasalah. At the end, kan it's being sorry did best time to my linear. You and I who kind of noticed this. Yeah, sure. I mean, about the UAE. Ya, tentu. Maksud saya, tentang UAE dan negara-negara Teluk secara umum, saya tidak punya wawasan mendalam tentang pertimbangan politik internal mereka, atau apa yang sedang terjadi di sana. Tapi kita sering mendengar laporan tentang hal-hal seperti itu. Dan memang ada banyak pemikiran ulang yang sedang terjadi. Seluruh strateginya, seluruh kesepakatannya. Benar-benar. Kamu tahu, seperti di Jepang, pangkalan-pangkalan itu seharusnya menjadi jaminan keamanan. Pangkalan-pangkalan itu ada di sana, agar jika sesuatu terjadi, AS akan membantu mempertahankan mereka. Dan seperti yang kamu katakan, sebenarnya hal itu justru bertindak seperti magnet. It's actually acted as a magnet. It's sort of, in a way, it's sort of. Dalam beberapa hal, ini agak mirip dengan pepatah lama. Ketika orang berbicara tentang Israel, ketika orang Amerika berbicara tentang Israel, dan mereka berkata, "Yah, kamu tahu, Israel adalah satu-satunya sekutu kita di Timur Tengah." Maka jawabannya adalah, ya tapi kita tidak punya musuh sampai kita mulai memberikan dukungan buta kepada Israel. Jadi hampir sama, kalau kamu mundur sedikit dan melihatnya, itu semacam hal yang serupa. Jadi sudah pasti, ada banyak pemikiran ulang. Saya tidak berpikir besok, negara-negara Teluk akan menuntut agar pangkalan-pangkalan militer ditarik, atau bahwa mereka akan menghentikan semua investasi besar-besaran mereka di ekonomi AS. Itu bukan cara mereka beroperasi. In the US economy, this is not how they operate, and I think it'll be a little bit more gradual and a little bit more. Dan saya pikir prosesnya akan sedikit lebih bertahap, sedikit lebih lambat. Tapi Anda tahu, ini adalah negara-negara yang sangat strategis, khususnya UAE. Mereka memiliki pandangan jangka panjang, dan mereka sangat strategis dalam cara mereka menggunakan sumber daya mereka. Dan tentu saja, saya pikir hampir tidak ada keraguan bahwa para pembuat kebijakan benar-benar meninjau ulang semua ini. Meninjau ulang, Anda tahu, apa sebenarnya tujuan dari semua ini. Dan Anda sudah bisa melihatnya, misalnya dengan Arab Saudi yang membentuk aliansi pertahanan dengan Pakistan. Dan semacam blok 4 negara, saya pikir itu Turki, Mesir, Arab Saudi, dan Pakistan, yang berusaha membentuk semacam blok untuk mengoordinasikan kebijakan keamanan mereka. Coordinate the security policy. So, for sure, there's a lot of rethinking going on. I think. Jadi, kamu tahu, tentu saja ada banyak pemikiran ulang yang sedang terjadi. Menurut saya, perubahan, ya, kita akan lihat. Maksud saya, bisa saja saya salah, tapi saya pikir perubahan itu mungkin tidak akan sedramatis seperti yang banyak dari kita bayangkan atau bicarakan. Tidak akan terjadi, kamu tahu. Besok ada pengumuman besar dari GCC bahwa semua pangkalan AS harus pergi. Saya agak meragukannya. Tapi yang pasti akan ada pemisahan bertahap. Kalau kamu mau menyebutnya begitu, Dosa S, lemari has menus pering for, and Kemmo, Pax American said namay chohan stithcho. Ini dia mad isen, frutama tap line. You asked me another question. I can't. In Japan, have you heard people in Japan talk Di Jepang, about this saying- orang-orang membicarakan hal yang sama, seperti, oh pangkalan-pangkalan ini adalah masalah. Maksud saya, kita tahu bahwa di parlemen Jepang saat ini, ada satu anggota parlemen, salah satu pemimpin partai oposisi, yang terus mengatakan bahwa Jepang adalah koloni. Jepang tetap menjadi koloni selama kita memiliki pangkalan-pangkalan ini. Ia menjadi agak populer karena hal itu, tapi saya rasa ia masih semacam suara tunggal di parlemen. Ya. Still like a lone voice with that, I think, in parliament, right? Yeah, I mean, look, the political elite in Japan. Ya, maksud saya begini. Para elit politik di Jepang telah berinvestasi begitu banyak selama waktu yang sangat lama. Ketika saya bilang sangat lama, tentu bukan berabad-abad, tapi sekitar 80 tahun. Ya, 80 tahun. Maksud saya, itu bukan hal kecil. Dan mereka seperti yang kita tahu,
benar-benar bertaruh sepenuhnya pada investasi dalam aliansi militer dengan Amerika Serikat, dan kesetiaan kepada AS pada dasarnya menjadi tujuan itu sendiri. Jadi bisa dibilang, this can't be terbuka, seksuen elit politik. Sengkelas diskusi sedang berlangsung. Orang tertinu, minggam kali ini. As mission mate. And they see this. And I think, also with Trump, Saya juga berpikir bahwa dengan Trump, kamu tahu, menjadi presiden Amerika Serikat dan bersikap begitu terang-terangan, menjengkelkan, meremehkan negara-negara sekutu, begitu agresif, dan pada dasarnya begitu bodoh. Itu seperti setiap sifat yang benar-benar menjijikkan, tidak hanya bagi kalangan pembuat kebijakan, tetapi juga bagi masyarakat Jepang pada umumnya, dan bagi orang-orang yang beradab dimanapun. Hal ini benar-benar membuat orang muak, dan benar-benar mendorong mereka untuk memahami bahwa, lihat, orang Amerika tidak bisa diandalkan lagi. Inilah masalahnya. Selama masa Trump pertama, Trump 1.0, seperti yang sering disebut, pemerintahan Trump yang pertama, itu sudah buruk. Trump administration, it was bad. It was, there were very bad messages being sent. Ya, maksud saya, ada pesan-pesan yang sangat buruk yang tersebar ke seluruh dunia. Tapi mari kita akui, dia sebenarnya tidak mencapai banyak hal. Maksud saya, pesan-pesan yang sangat negatif disebarkan, baik di dalam negeri tentu saja, maupun secara internasional. Tapi pada akhirnya, dia begitu tidak kompeten, dan masih ada yang disebut orang sebagai poros orang dewasa. Para orang yang lebih bijak di lingkaran dalam, yang entah bagaimana berhasil menahan dorongan-dorongan negatifnya. Jadi ada kesan, dan mungkin itu tidak sepenuhnya benar, tapi ada kesan bahwa entah bagaimana Amerika dan tatanan global lama keluar dari situasi itu tanpa terlalu banyak luka. Dan dia juga tidak terlalu agresif selama masa jabatan pertamanya. He wasn't that belligerent during his first term, and secondly, Dan yang kedua, orang Jepang, setidaknya menurut pengamatan saya, semuanya berpikir, ini 4 tahun, lalu akan berakhir, dan kita akan kembali seperti semula. Dan Biden semacam menjadi penegas, tidak apa-apa. Dan sekarang, Trump yang kedua seperti, tidak. Dan bahkan setelah Trump, bahkan jika dia meninggal besok, hal ini tidak akan hilang begitu saja. Jadi semacam rekonseptualisasi itu sedang terjadi di Jepang. Bukan begitu? Reconceptualizing is happening in Japan, isn't it? Yeah, exactly. I completely agree. I mean, Ya, tepat sekali. Tepat sekali. Saya benar-benar setuju. Maksud saya, orang-orang akhirnya menyadari bahwa ini bukan hal jangka pendek. Ini bukan Donald Trump jelas merupakan kekuatan negatif. Dan tentu saja, kita ingin dia keluar dari panggung secepat mungkin. Saya bermimpi dia dibawa pergi dengan borgol dan mengenakan pakaian tahanan oranye. Tapi kamu tahu, intinya adalah, bahkan jika dia pergi besok, masih banyak orang yang siap menggantikannya. Dan hal ini sudah jelas sejak Trump 1.0. Tapi tetap saja, kamu tahu, jutaan, hampir 80 juta orang Amerika, menganggap dia orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Ya, kamu tahu, ini tidak akan hilang begitu saja. Dan kalau kamu lihat, memang ada banyak orang yang sudah mengantre untuk menggantikannya. Maksud saya, ada Vance dan Rubio, dan kamu tahu Hegseth, semoga Tuhan berkehendak, akan keluar dari panggung begitu Trump menghilang. Dia akan merangkak kembali ke bawah batu tempat dia berasal. Ya, tapi masih banyak orang seperti mereka, dan hal ini tidak akan hilang begitu saja. Jadi saya rasa saya sepenuhnya setuju. Para pembuat kebijakan Jepang, meskipun tidak terbuka tentang hal itu, bukanlah orang bodoh, dan mereka melihat bahwa ini tidak akan hilang. Orang Amerika, dalam jangka panjang, bukanlah batu yang dapat diandalkan. Mereka bukan mitra terpercaya seperti yang diasumsikan Jepang selama 80 tahun. Hal yang sama berlaku bagi orang Eropa. Mereka telah menyadari bahwa hanya berdiam diri dan menunggu 4 tahun berlalu tidak akan berhasil lagi. Dan saya pikir, akhirnya, orang Eropa juga sedang berusaha mencari tahu jalan ke depan seperti apa yang bisa mereka bentuk. What sort of way forward they can forge. Oh, yeah, I agree. I would just Ya, saya setuju. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa Jepang sering dianggap sebagai versi Asia dari Eropa. Dan saya akan mengatakan bahwa itu tidak benar. Satu hal yang benar-benar berbeda adalah bahwa Jepang menurut saya tidak seideologis Eropa. Ada pragmatisme di sini, dan bentuk nasionalisme yang relatif sehat, dalam arti bahwa mereka tidak ingin Jepang diserang.
Maksud saya, itu hal terakhir yang mereka inginkan, bukan? Dan hal ini benar-benar menegaskan bahwa bukan hanya AS yang bisa melancarkan perang seperti itu, tetapi juga tidak bisa melindungi negara-negara tersebut. Maksud saya, jika Amerika Serikat tidak bisa melindungi UEA dari Iran, bagaimana mungkin bisa melindungi Jepang dari Tiongkok? Maksud saya, bagaimana itu bisa terjadi? Ini sedang terjadi sekarang, bukan? How would that work? This one is dropping now, isn't it? And I don't know if you have the type. Dan saya tidak tahu apakah Anda sempat mengikuti kunjungan Perdana Menteri Takaichi ke Washington dalam beberapa minggu terakhir, atau apa yang terjadi pada bulan Desember terkait perselisihannya dengan Tiongkok. Apakah Anda punya pengamatan tentang hal itu? Selain itu, Takaichi berusaha menampilkan dirinya sebagai sekutu yang sangat baik bagi Donald Trump. Namun saya merasa, melihat dari media dan bagaimana ia mempromosikan perjalanannya ke sini, bahwa hal yang paling ia banggakan adalah tidak adanya perselisihan. Ia berhasil menyampaikan bahwa ada hal-hal yang bisa dilakukan Jepang dan hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Dan ia bahkan menggunakan pasal 9, pasal yang bersifat pasifis, yang sebenarnya ingin ia ubah, untuk mengatakan kepadanya, lihat, kami tidak bisa membantu Anda sebanyak yang Anda inginkan. Kami ingin, tapi kami punya konstitusi. Apakah Anda punya pengamatan tentang hal itu? Do you have any observations about this one? Yeah, sure. I mean, look, I'm not a fan of Takaichi. Ya, tentu. by any means. Maksud saya begini, Comes from- saya bukan penggemar Takaichi dalam bentuk apapun. Tentu saja, kamu tahu, dia berasal dari sayap kanan ekstrem partainya. Saya selalu merasa bahwa dia sendiri adalah seorang yang benar-benar percaya pada xenofobia dan rasisme, dan tidak bagus bahwa dia menjadi Perdana Menteri. Tidak bagus bahwa dia menjadi pemimpin. Tapi, saya harus mengatakan bahwa dia telah melakukan pekerjaan yang baik dalam hal ini. Maksud saya, kamu tahu, ketika dia pergi ke DC, saya pikir itu tanggal 19 Maret. Itu hanya beberapa hari setelah Trump melontarkan salah satu pernyataan mengejutkannya yang terbaru, mengatakan bahwa kita mengharapkan semua negara lain yang bergantung pada minyak melalui Selat Hormuz untuk ikut berpatroli dan melindungi kapal tanker minyak di selat itu. Dan kamu tahu, kita akan terus mengebom Iran habis-habisan. Tapi semua orang lain harus ikut berperan. Kingdom come, but everybody else has to play their part. He even mentioned China, which was, kind of. Dia bahkan menyebut Tiongkok, yang kamu tahu agak lucu. Tapi, kamu tahu, dia melakukan pekerjaannya dengan baik, harus kuakui. Maksudku, dia tentu saja sangat menjilat, setidaknya jelas di depan kamera. Dia sangat menjilat, dan itu agak menjijikkan. Tapi, dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Semua orang khawatir dia akan pergi, dan Trump benar-benar akan menekannya habis-habisan, bersikeras, menuntut agar Jepang mengirim kapal perang. Tapi dia berhasil mengelaknya dengan baik. The step win. So I have to say that was Menolak you sebenarnya daktimith toinol. Itu sebenarnya tidur. it's not easy for her to do, and she's. Itu bukan hal yang mudah untuk dia lakukan. Dan, kamu tahu, dia, aku benci mengatakan ini, tapi mari kita bicara apa adanya. Menjadi seorang perempuan dalam politik Jepang, itu tidak mudah. Aku yakin dia punya banyak pengalaman dalam kamu tahu, bersikap patuh dan semacamnya, untuk mendapatkan apa yang dia mau, bermanuver di sekitar pria-pria berkuasa. Dan dia melakukannya dengan baik. Maksudku, aku harus mengakuinya. Ada harus memberi kredit. Dua sabs jahit bawik atas hal ini. Jamali, meri meriet. Aku tidak bagus. Kau sebuah gross. Lagi, aku kuntanya. She's, I'm not a fan of her. She's from the very extremist xenophobic wing. Dia kamu tahu, dia berasal dari sayap partai yang sangat ekstrem dan xenofobik. Tapi dia, pada awalnya, saya merasa dia tidak punya banyak hal untuk dikatakan atau dilakukan selain pernyataan yang bersifat xenofobik dan rasis. Tapi dia tidak bodoh, dan tampaknya dia menyadari bahwa dia harus bermanuver di sekitar hal itu. Bahwa harus ada semacam jalan jangka panjang ke depan. Yang kamu tahu, bukan berarti sepenuhnya menyingkirkan orang Amerika. Tapi yang kamu tahu, tidak ada risk terstelling words, mau Amerika, it's extinct hal. Involve complete and utter reliance on the Americans for everything. That kind of even in these circles. Hal seperti itu, bahkan di kalangan ini, pasti sudah cukup jelas sekarang. Yang juga berarti mereka mungkin sekali lagi, seperti orang Jepang lebih pragmatis daripada yang sering dikira menurut pengamatan saya. Menarik kamu mengatakan itu.
Kamu tahu, mereka pasti berpikir bahwa sesuatu harus dilakukan terhadap Tiongkok, bukan? Maksudnya, kita harus punya strategi ke depan. Karena pada bulan Desember lalu, terjadi kehebohan besar ketika dia pada dasarnya mengatakan bahwa, ya, kapal militer Tiongkok yang berlayar menuju Taiwan akan menjadi ancaman eksistensial bagi Jepang. Dan Tiongkok menanggapinya dengan sangat buruk. Karena hal itu membangkitkan begitu banyak kenangan tentang militerisme Jepang. Dia semacam memperkuat persepsi Tiongkok yang sudah ada bahwa Jepang sedang kembali ke arah militerisme. Bukan? Jadi apakah kamu juga berpikir bahwa ini mungkin bukan pengumuman yang direncanakan dan mungkin juga disesali oleh pemerintahnya sendiri bahwa hal itu terjadi seperti itu? Atau bagaimana kamu menafsirkan peristiwa di bulan Desember itu? Well, again, her December remarks were really stupid. And Ya, sekali lagi, pernyataannya pada bulan Desember itu benar-benar bodoh. Itu adalah kesalahan besar, dan dia benar-benar membuat blunder. Salah satu kritik utama terhadapnya adalah bahwa dia masih pemula dalam urusan luar negeri dan tidak tahu apa-apa tentang diplomasi. Dan tentu saja, pernyataannya tentang Tiongkok itu seolah membuktikan bahwa para pengkritiknya benar. Maksud saya, itu benar-benar konyol. Saya masih sangat ingat, pemerintah Tiongkok bereaksi. Di apa? Turis Tiongkok mengikuti Jepang, lalu ekonomi mulai merosot. Kaya hal itu. Atau madam bodoh. just because of that, and that was really dumb. But I think she's more than made up for that. Tapi menurut saya, dia sudah lebih dari cukup menebus hal itu dengan cara dia menangani Trump. Maksud saya, kalau kita melihat kembali pemerintahan Trump yang pertama, itu sangat menarik karena saat itu masih di bawah Abe. Abe masih menjadi Perdana Menteri. Dan saya tidak bermaksud menjelekkan orang yang sudah meninggal, tapi saya sangat tidak menyukai Abe. Dia seorang fasis dan ideolog, dan saya benar-benar merasa bahwa menjadi Perdana Menteri justru merugikan Jepang dalam banyak hal. Namun selama pemerintahan Trump yang pertama, sangat menarik melihat bagaimana Abe dan para elit politik bermanuver, karena terlihat jelas bahwa ada upaya pendekatan ke Tiongkok. Upaya-upaya itu tidak banyak diberitakan di media utama. Mereka tidak benar terekspos. Itu bukan hal-hal yang menarik perhatian media, tapi sangat informal, hampir seperti jalur belakang. Kamu tahu, semacam ada upaya perdamaian yang ditawarkan kepada Tiongkok. Dan bisa terlihat bahwa sudah ada kesadaran selama pemerintahan Trump pertama di kalangan elit politik, bahwa keadaan tidak berjalan seperti yang kita kira. Keadaan tidak berjalan sesuai rencana di sini. Mungkin kita perlu strategi jangka panjang yang lebih baik. Lalu tentu saja Biden masuk, dan kita semua ingat pertama yang dia katakan adalah, kamu tahu, Amerika telah kembali, dan semuanya kembali normal. Jadi sayap kanan ekstrem partai tak sedang naik daun. Mereka tampak senang, dan semuanya terasa seolah-olah kembali ke keadaan normal. Tapi dengan apa yang sedang terjadi sekarang, tentu saja, maksud saya, sudah pasti ada kesadaran bahwa harus ada strategi jangka panjang terhadap Tiongkok. Kita harus mencari cara untuk hidup berdampingan dengan Tiongkok secara damai, agar kita berdua bisa makmur. Dan kamu tahu, tidak ada keraguan dalam pikiran saya bahwa kita bisa melakukannya. Maksud saya, satu hal yang benar-benar mengejutkan saya setelah saya kembali ke Jepang pada tahun 2014, setelah tinggal di luar negeri selama 20 tahun, adalah nasionalisme yang sangat agresif yang saya lihat dalam wacana publik, media, politisi. Segala sesuatu adalah kesalahan Tiongkok. Segala sesuatu adalah ancaman Tiongkok. Kamu tahu, ancaman Tiongkok terhadap ini, ancaman Tiongkok terhadap itu. Kamu tahu, cuaca buruk yang kita alami belakangan ini juga seolah-olah salah Tiongkok. Tidak ya, kesalahan Tiongkok. Ya, maksud saya, itu benar-benar berlebihan. Dan setiap kali saya memiliki mahasiswa Tiongkok di kelas saya selalu memulai dengan meminta maaf kepada mereka karena itu benar-benar buruk. Kamu tahu, saya cukup tua untuk mengingat bahwa dulu tidak seperti ini. Maksud saya, dulu ada kekhawatiran, ada rasa was-was terhadap Tiongkok. Tiongkok dianggap korup, sedang bangkit, dan mereka akan mengambil alih posisi kita.
Tapi sebenarnya, sejak sekitar tahun 2010, saya rasa ketika Tiongkok menyalip Jepang sebagai ekonomi terbesar kedua, saat itulah semuanya berjalan ke arah yang salah. Saat itulah nasionalisme yang agresif mulai muncul ke permukaan, dan faksi ekstrem dari LDP mulai mendapatkan kekuasaan. Dan kemudian, seperti yang kamu tahu, Abe menjadi Perdana Menteri, dan sejak saat itu semuanya terasa menurun. Tapi kamu tahu, tidak diragukan lagi, kita bisa melakukannya. Kita bisa hidup berdampingan dengan Tiongkok secara damai dan sejahtera. Tidak ada keraguan dalam pikiranku bahwa kita bisa melakukan ini, dan kita harus melakukannya. Kamu tahu, halnya begini, maaf, sebagai penutup, tentang Amerika Serikat. Dan ini adalah satu hal yang banyak bagian dunia lainnya, maksudku. Mereka memahaminya secara intelektual, tapi sulit benar-benar untuk merasakannya dan memahaminya. Orang tidak mengerti artinya berperang di tanah air sendiri, karena itu belum pernah terjadi. Itu tidak pernah terjadi sejak Perang Saudara. Orang Amerika belum pernah diserang di daratan utama. Americans have not been attacked on the mainland. It didn't happen until that's why 9/11 was such. Itu tidak terjadi sampai peristiwa 9/11. Itulah sebabnya 9/11 menjadi kejutan besar bagi mereka. Dan kamu tahu, ada begitu banyak teori tentang apa yang sebenarnya terjadi dan sebagainya. Tapi kamu tahu, aku benar-benar bisa memahami bagaimana orang Amerika, seolah-olah mereka tidak bisa membayangkannya. Bagi orang Amerika, berperang berarti kita pergi ke suatu negara yang sangat jauh, yang tidak ada seorang pun yang pernah dengar, yang tidak ada yang bisa tunjuk di peta. Dan, kamu tahu, kita mengalahkan musuh dengan kekuatan yang luar biasa. Lalu kita kembali ke PX besar dan semuanya kembali normal lagi. Dan kamu tahu, ini adalah sesuatu yang Jepang dan Eropa, melalui 2 perang dunia, terutama Jepang dalam Perang Dunia Kedua, pahami dengan cara yang sama sekali berbeda. Way of understanding what war means, and now what's happening in the. Dan kamu tahu sekarang apa yang terjadi di Teluk itu hal yang sama. Orang-orang Amerika memulai dengan kamu tahu bergerak cepat dan merusak segalanya kan? Dan ketika Trump mulai bosan, dia seperti, kamu tahu apa? Ini terlalu sulit buat saya. Saya tidak bisa memahaminya lagi. Saya agak lelah dengan ini. Kita akan berkemas dan pulang saja. Kita akan menyatakan kemenangan dan pergi. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi selalu ada bahaya itu. Dan kemudian mereka berkemas dan pulang. Dan seluruh dunia, terutama negara-negara Teluk, dibiarkan menanggung akibatnya. Jadi inilah mengapa sangat-sangat berbahaya bergantung pada Amerika untuk hal seperti ini. Karena mereka memiliki cara pandang yang sama sekali berbeda terhadap dunia di kawasan ini. Maksud saya bagus bahwa kamu membicarakan hal ini, karena saya memang berpikir ini mungkin salah satu pelajaran yang sedang benar-benar dipelajari Jepang, bahkan di kalangan LDP. Meskipun tentu saja saya akan berargumen bahwa situasinya bahkan jauh lebih buruk. Maksud saya, menanggung akibatnya satu hal, tapi dijadikan landasan untuk pertumbuhan. Ya benar sekali. Ground for a proxy war like Ukraine, that's even worse, right? You face into an implementation partner of a US war that you then fight on behalf of them. And I am absolutely 1,000,000% sure that the neocons in Washington, they do think about how to do that with Japan, or actually I think they're going to try to do it through the Philippines. But sebenarnya, saya pikir mereka akan mencoba melakukannya melalui Filipina. Tapi, kamu tahu, jika mereka berhasil memprovokasi perang dengan Tiongkok karena Taiwan atau Filipina, maka Jepang hampir secara otomatis, seperti jam bekerja, akan terseret ke dalamnya karena keberadaan pangkalan militer, bukan? Ya. Jadi hal tentang perang proksi ini mungkin bukan sesuatu yang menjadi perhatian utama orang-orang di Jepang. Tapi, Tigspoth with your beregen en iman you the boards and di pikirnanis, like statnis stussings. Lessons that at least some people are starting to think about. Yeah, you have a really good point there, and I think you're right. Ya, kamu punya poin yang sangat bagus di situ, dan aku pikir kamu benar. Orang-orang masih berjuang menerima kenyataan bahwa Amerika Serikat bukanlah mitra yang dapat diandalkan, dan bahwa ketika keadaan memburuk, mereka tidak akan melindungi kita. Tapi apa yang kamu katakan bahkan melangkah lebih jauh, karena pada dasarnya kamu mengatakan ada kemungkinan mereka secara aktif memprovokasi perang, dan kemudian Jepang akan terseret ke dalamnya. Espresse kembutkan.
kaum neokon di Washington, the December 25th. Like you mentioned, the neocons in Washington will stop at nothing. And, the Dan, kamu tahu, para penginjil Kristen, sayap fundamentalis Kristen di Washington, dan seluruh gerakan MAGA, orang-orang ini benar-benar gila. Ini adalah ancaman terbesar terhadap perdamaian dunia yang pernah kita lihat. Kamu tahu, dalam bahasa Inggris kita punya ungkapan, "It's not the end of the world," atau apapun yang terjadi, itu bukan akhir dunia. Tapi banyak dari orang-orang ini sebenarnya ingin mewujudkan akhir dunia. Maksudku seperti, oh, tolong, Armageddon sekarang. Ya. It's like, no, please, Armageddon now. Yeah, it's hard to come up, it's hard to Sulit untuk menemukan, kamu tahu, sulit untuk menunjuk pada spesimen kemanusiaan yang lebih rendah daripada Pete Hegseth. Tapi kamu tahu, dia mewakili, seperti yang kamu sebutkan, pernyataannya yang benar-benar mencerminkan sayap gerakan MAGA ini, orang-orang gila itu. Maksudku, ini sangat berbahaya. Kita benar-benar sedang menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Dan ini adalah masa para monster, seperti yang dikatakan Gramsci. Kamu tahu, banyak orang mengutip dan memparafrasakannya. Dan aku juga bersalah melakukannya. Tapi itu benar. Aku benar-benar merasa bahwa rezim lama tampaknya telah runtuh. Rezim baru belum berdiri kokoh. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan sekarang adalah masa para monster, ketika orang-orang gila ini berkeliaran melakukan apapun yang mereka mau. Masalah utama saya adalah bahwa narasi lama itu masih melekat pada kita. Sangat mirip dengan pangkalan-pangkalan itu. Kamu tahu bagaimana orang Eropa berpura-pura bahwa, oh, Iran. Maksud saya, sungguh saya berbicara pagi ini, tepat sebelum pertemuan dengan Jeffrey Sachs. Dan dia memberitahu saya bahwa dia ada di sana ketika Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pertama mereka tentang Iran. Dan mereka memulai dengan Bahrain, yang berkata, serangan terprovokasi terhadap negara ini. Lalu Paul UA, seru tentang provokasi terhadap negara ini. And then UAE provoked attack on our country. The whole Security Council then condemns the... Seluruh Dewan Keamanan kemudian mengutuk hal itu, karena Tiongkok dan Rusia abstain, dan menandatangani sebuah resolusi yang menyatakan bahwa Iran melakukan kejahatan berat menurut hukum internasional dengan menyerang negara-negara Teluk. Dan kau hanya bisa berdiri di sana sambil bertanya-tanya, apa-apaan ini? Itu jenis pidato yang sama. Jadi persepsi, tentu saja, persepsi, sekarang mulai runtuh. Karena orang-orang benar-benar melihat, oh tidak, ini dimulai ketika AS melakukan tindakan agresi. Tapi narasinya masih ada. Dan menurutku, bahkan di Chicago, mereka masih terjebak dalam gegap bahwa kita harus mengikuti narasi itu agar tidak pihak yang berkuasa marah. Yes. Ya, tentu saja. Saya sepenuhnya setuju denganmu. Kamu benar, itu poin yang sangat bagus. Narasinya memang masih ada. Dan memang, kamu tahu, media di Jepang cenderung sedikit lebih baik dibandingkan media, misalnya di Amerika Serikat. Tapi tetap saja, mereka seperti terjebak di antara dua pilihan sulit, dan mereka tetap menyampaikan narasi dominan dengan cara yang sama. Jadi ya, tentu saja kamu benar. Dan itu satu lagi dari yang menyintiangkan dan di PBB. Ketika resolusi itu diadopsi, menekan Iran karena serangan Sin, dan kan menutup Selat Hormuz. Dan kamu tahu, maksudku, wajar saja, hal itu memang harus disorot. Tapi, tunggu sebentar, bagaimana dengan tindakan agresi yang sepenuhnya dan secara terang-terangan ilegal yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel? Maksudku, aku telah menghabiskan seluruh karierku membicarakan hukum internasional dan berusaha menegakkan mekanisme internasional serta PBB. Dan aku merasa, kamu tahu, aku bertanya-tanya di mana aku salah, di mana aku membuat pilihan karier yang keliru. Karena, seperti jelas, November District by this so. Maksud saya sudah jelas. Saya menghabiskan 5 tahun di Palestina, dan saya bisa melihat bagaimana geopolitik memengaruhi dan menghalangi PBB untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Menghalangi PBB, dalam arti badan pegawai sipil organisasi itu, tetapi juga memengaruhi cara geopolitik bekerja di dalam badan-badan politik tersebut.
Namun pada bulan November lalu, ketika Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang mendukung apa yang disebut rencana perdamaian Trump, yang sebenarnya adalah rencana untuk kolonisasi, dominasi, dan eksploitasi, dan mendukung apa yang disebut Dewan Perdamaian itu. Meskipun faktanya belum jelas apakah Dewan Perdamaian tersebut telah secara resmi dibentuk. Maksud saya, bahkan tidak jelas apa yang akan dilakukan atau apapun. Lalu kemudian, ketika kamu membuka kotaknya, ternyata isinya benar-benar berbeda. Tapi seperti yang diiklankan, kamu tahu, ini adalah hari yang sangat menyedihkan. Maksud saya, ini adalah hari yang akan dikenang dengan aib. Sudah pasti. Dan saya pikir ini, bagi saya, mungkin salah satu, jika bukan, paku terakhir di peti mati PBB sebagai aktor yang kredibel dalam urusan internasional secara umum, dan tentu saja dalam hal Palestina. Karena sungguh menyedihkan bahwa tidak ada satu pun anggota Dewan Keamanan yang berani angkat gertak itu dan memberikan suara menentang hal ini. Ini benar-benar memalukan. Benar-benar memalukan. Tidak, memang begitu. Tapi saya termasuk orang yang masih yakin bahwa hukum internasional, meskipun belum berfungsi sepenuhnya, adalah arah yang harus kita tuju, bukan? Dan dalam pengertian ini, kamu seperti pemain piano berbakat pada tahun 1250, pianonya belum ada. Tapi itu tidak berarti kita tidak seharusnya menuju ke sana, bukan? Kita harus mengembangkan piano sialan itu supaya bisa memainkannya dengan mahir, kan? Jadi dalam arti itu, kita belum sampai pada akhir dari proses perkembangannya. Dan tidak mengherankan juga bahwa sebuah lembaga pasca Perang Dunia Kedua yang didirikan oleh para pemenang perang, yang pada dasarnya tetap sama, kecuali kursi Tiongkok yang berubah, tetap tidak berubah. Lembaga itu memang akan menjadi tidak berguna begitu distribusi kekuasaan berubah. Dan tampaknya distribusi kekuasaan sedang berubah saat ini. Sekali lagi, Amerika Serikat tidak bisa membela UAE, tidak bisa membela Qatar atau Kuwait dari Iran. Itu sudah menjadi fakta sekarang. Jadi, menurut Anda, kemana arah semua ini? Karena Anda juga pernah berada di sana dengan cara berpikir di Asia Barat tentang bagaimana mengatur hal ini. Karena Anda mengatakan, oke, Pakistan adalah Pakistan, dan Arab Saudi, Turki, dan sebagainya sedang berdiskusi. Tapi Pakistan juga memiliki hubungan keamanan dengan Iran. Apakah Anda pikir mereka akan membuat tour sesuatu regional untuk menstabilkan? In order to somehow stabilize things? Maksud saya pikir kesanalah arah perkembangan saat ini. Sudah hampir menjadi klise untuk mengatakan bahwa kita hidup di dunia multipolar, bahwa akan ada berbagai pusat kekuasaan, dan bahwa semuanya akan terus berubah, dan menjadi sedikit lebih tidak dapat diprediksi. Namun, seklise apapun kedengarannya, saya memang percaya kesanalah kita menuju. Dan tentu saja di Asia Barat, kemungkinan besar itulah arah yang sedang kita tuju. Sekali lagi, saya tidak berpikir itu terjadi secara dramatis besok. Saya bisa salah. Tidak ada yang memprediksi berakhirnya Perang Dingin, runtuhnya tembok itu. Tidak ada yang memprediksi apa yang disebut musim semi Arab. Kamu tahu, bisa saja terjadi perubahan yang sangat dramatis dari peristiwa yang tampaknya sepele. Jadi aku tidak akan menutup kemungkinan apapun. Tapi, secara umum, cara para pembuat kebijakan di Asia Barat, dan sebenarnya di sebagian besar tempat di dunia, berpikir adalah bahwa mereka menginginkan stabilitas. Mereka menginginkan transisi yang bertahap. Mereka tidak menginginkan perubahan yang benar-benar dramatis dan revolusioner, karena hal itu selalu membawa semacam bahaya dan kecemasan. Jadi kemungkinan besar perubahannya akan bertahap, seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya. Tidak akan terjadi bahwa besok negara-negara Teluk menuntut AS untuk menutup pangkalan militernya. Tidak akan terjadi secepat itu. Tiba-tiba akan ada sebuah organisasi regional besar yang menarik kekuatan militernya. Dan kamu tahu, memiliki semacam pasal 5 versi mereka sendiri seperti dalam piagam NATO. Mungkin tidak akan seperti itu. Prosesnya akan sedikit lebih bertahap. Dan kamu tahu, kemunduran Amerika yang perlahan-lahan menjauh di cakrawala akan memakan waktu.
tapi jelas kesanalah arah kita. Dan saya mengatakan itu dengan kesadaran penuh bahwa orang-orang sedang terbunuh saat ini. Dan Islamistad hagi sangat besar dan timid ketika sistem mulai runtuh. Sistem yang kita miliki sekarang atau state yang lama. The current system that we have, or at least the old system, and that's Dan itu, seperti yang kamu tahu, jelas merupakan masalah. Seperti kamu, saya percaya pada hukum internasional, dan kita tidak boleh membuang hal yang baik bersama hal yang buruk. Kita harus menerapkan standar ini secara adil dan tepat. Dan itu berarti ada akuntabilitas atas pelanggaran, khususnya yang melibatkan Israel. Israel harus dimintai pertanggungjawaban, baik sebagai negara di tingkat internasional maupun individu yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal itu benar-benar harus terjadi. Dan kamu tahu, saya sangat berharap hal itu terjadi besok. Saya benar-benar berharap kita bisa melihatnya. Ya, tapi bahkan jika kita tidak bisa melakukan besok, maksud saya, itu harus menjadi tujuan jangka panjang, bukan? Karena keadaan saat ini jelas bukan sesuatu yang diterima untuk 1000 tahun ke depan. Hanya saja situasi sekarang sebenarnya memberikan sedikit lebih banyak kejelaan, bukan? Maksud saya, sifat genosida dari proyek Zionis, baik Zionisme Kristen maupun Zionisme Yahudi, yang membantai banyak orang demi mendapatkan Lebensraum bagi diri mereka sendiri di wilayah ini. Maksud saya hal itu sekarang menjadi lebih jelas daripada sebelumnya. Bukan begitu? Dan juga Amerika Serikat dengan pendekatan kolonial yang keras kepala berkata, tidak, ini adalah belahan bumi kami. Dan jika kami tidak menyukai seorang presiden di suatu tempat di Amerika Selatan, kami masuk. Gaving step spin you, dan juga memerems di New York. Warning. Inwisinya Macaulay Queen. Kita seharusnya ambil signal. Ya. Ya, kami hanya mengambil semuanya. Dan aku merasa ini semacam momen kejelasan. Tapi aku penasaran dengan pandanganmu tentang hal ini. Bukan hanya neokolonialisme, tapi kolonialisme klasik yang kembali lagi. Cara orang membicarakannya. Dan bahkan orang Eropa seolah ikut terlibat lagi di dalamnya. Apa kamu punya pemikiran tentang itu? Ya, tidak. Aku sepenuhnya setuju denganmu. Itu adalah momen kejelasan, cara yang bagus untuk mengatakannya. Dan kau tahu, orang Amerika selalu mengabaikan hukum internasional ketika mereka merasa itu tidak nyaman. Karena mereka bisa. Maksudku, mereka adalah kekuatan militer besar. Dan kau tahu, seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri Kanada di Davos, ini selalu merupakan sistem yang didasarkan pada kemunafikan, dan kita menyukainya karena sistem itu menguntungkan kita. Tapi sekarang, segalanya harus berubah. Ya, aku pikir itu agak munafik darinya, dan juga dari Kanada, karena mereka tampaknya tidak punya masalah ketika orang-orang Palestina dibantai di seluruh Gaza setiap hari. Tapi sekarang, tiba-tiba saja, AS berbalik melawan mereka. Oh, sekarang kita harus memikirkan kembali tatanan internasional. Tapi itu hanya bagian dari keseluruhan masalah. Jadi, dalam satu sisi, ini adalah situasi yang memberikan kejelasan. Dan kamu tahu, saya juga tidak tahu. Maksud saya, ketika saya berada di Palestina, ini adalah salah satu hal yang dikatakan oleh orang-orang PBB, serta para pengamat dan komentator internasional. Sebenarnya bagus bahwa kita sekarang memiliki pemerintahan yang sangat sayap kanan di Israel. Karena sekarang tidak ada lagi yang tersembunyi. Sekarang kita semua bisa melihatnya apa adanya. Dan kamu tahu, negara-negara di dunia akan dipaksa untuk menanganinya. Tapi ternyata tidak. Tidak ada yang terjadi, bukan? Dan lihatlah, pada Oktober 2023, Israel memulai genosida terbukanya, namun tetap saja belum dimintai pertanggungjawaban. Jadi kamu tahu, fakta bahwa ini adalah momen kejelasan itu penting, tetapi kita juga harus memaksa pemerintah untuk bertindak ketika dihadapkan pada kejelasan itu. Kita harus memastikan bahwa tindakan diambil. Dan itulah hal yang penting. Itulah yang harus kita lakukan menurut saya. Kita sebagai warga negara harus terus membicarakan hal ini. Terus mendorong pemerintah kita untuk mematuhi hukum internasional. Menanggapi hal ini dengan serius dan meminta pertanggungjawaban pihak yang bersalah. Ini adalah perjuangan yang berat.
Tetapi insya Allah, kita akan menang pada akhirnya. Saya harap begitu. We will be victorious in the end. I hope so. I mean, it's just we can't do this every other day. Maksud saya, kita tidak bisa terus melakukan ini setiap beberapa dekade. Genosida demi genosida demi genosida. Dan saya harus katakan lagi, orang Eropa dan orang Amerika, yang pada dasarnya adalah keturunan Eropa, benar-benar ahli dalam hal genosida. Mereka telah membunuh puluhan juta orang. Mereka membunuh 500 juta orang setiap tahun, hanya melalui sanksi ekonomi. Dan sekarang kita punya datanya. Studi dari Lancet menunjukkan kira-kira 500 juta orang per tahun. Ya. Dan mereka bilang kita melakukan ini demi kemajuan umat manusia. Ini benar-benar gila. Kegilaan itu kita perlu mendapatkan kejelasan tentang hal itu. Dan tentu saja harga yang harus dibayar adalah air milik semua orang. Tapi apakah ada hal terakhir yang ingin kamu bahas yang menurutmu belum kita bicarakan tapi penting? Ya? Well, I think we pretty much covered it all, and I think, Ya, saya rasa kita sudah membahas semuanya. Dan saya pikir, seperti yang baru saja saya katakan, dan seperti yang kamu katakan, penting bagi kita untuk mendorong pemerintah kita agar mengambil tindakan. Pada akhirnya, memang itulah intinya. Dan kamu tahu, kita pasti bisa melakukannya. Maksud saya, ini benar-benar perjuangan internasional. Dan saya pikir apa yang kamu lakukan dengan video-video ini dan semua tulisanmu juga sangat penting. Kerana kita stahaping tal ini. Kita harus terus menjangkau dan memastikan kita membangun kontak serta solidaritas dengan orang-orang di seluruh dunia. Karena itu sangat penting. Itu akan terjadi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tidak ada yang memprediksi tembok di Berlin akan runtuh. Maksud saya, tidak ada yang melakukannya. Kamu tahu, beberapa orang yang disebut ahli kemudian berkata, oh ya, itu sudah pasti akan terjadi. Kami selalu bilang, tidak, itu tidak benar. Terus ada yang melihatnya datang. Gadi, hai, hal-hal sandemis, an, twofink katik dali it's wabaig. Pasigali, revolusi. Dan muhayat smifoth. And, I'm looking forward to it. It's a Good Friday today. It's the Easter. Hari ini adalah Jumat Agung, akhir pekan Paskah. Dan selalu ada harapan bahwa pada suatu saat, kamu tahu, Yesus turun di atas Salt Lake City dan berkata, sudahlah, Mormon ambil alih. Sudahlah, mulai sekarang kita akan hidup damai. Kami akan melakukannya dari pihak kami. Saul, bagi orang-orang yang ingin mengikuti kamu, kemana mereka harus pergi? Apakah ada tempat di mana kamu secara rutin menerbitkan sesuatu? Is there a place where you regularly publish things? Yeah, this is one of the things I'm actually really bad at, and I've got. Ya, ini salah satu hal yang sebenarnya saya cukup buruk dalam melakukannya. Dan saya harus mencari cara untuk mengatasinya. Saya harus melakukannya. Ada tentu saja, kamu mungkin sudah familiar dengannya, Research Map, yang diselenggarakan oleh lembaga kuasi pemerintah Jepang. Saya dulu menggunakannya, tapi tentu saja, setelah saya pindah ke UAE, saya berhenti memperbaruinya. Saya memang punya situs web di Jimdo, dan saya akan berusaha lebih baik untuk menjaganya, tetap diperbarui, dan memastikan informasinya tetap terkini. Orang bisa menghubungi saya lewat itu. Detail kontak saya ada di situs Jimdo saya. Jadi itu yang akan kita lakukan. On my Jimdo site. So that's what we do. Yeah. You will send me that one. So kainem jutit kiwori sa, memasmeng with thyroid eno descripsi ibu. Back, segment izabu, Saul Takashi, Spekchami Waklinyu. Thank you very much for your time. Thanks very Volksbanat Pascal. Stang skate stimiu dan bakang nanmo. Smuga bisa motenis. much.